Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pengawasan kita witi kanthi maos selawat seksarena. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Shalawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita kunjukaken puja puji syukur kita wonten nasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene sonten menika kita sedaya pun kempalaken wonten ing majelis ingkang mulya, wonten panggonan ingkang mulya nggih menika Baitullah. Masjid menika Baitullah, rumah Allah. Lan kita sedaya saged ngelampahi sholat maghrib kanthi berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Islam ingkang sonten menika kawula badhe matur masalah menjemput tahun baru Hijriyah. Soalipun apa? Hari ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun 1446 Hijrah. Sing insyaallah sekedap melih kula panjenengan badhe mlebet tahun enggal. Nggih menika tahun baru 1447 Hijriyah. Paham nggih? Monggo kula panjenengan sambut tahun baru Islam. Soalipun napa? Kula panjenengan sami preso yang populer di tempat kita tahun baru niku wonten kalih. Nggih menika tahun baru Miladiah utawi tahun baru Masehi saha tahun baru Islam yang lazim disebut tahun baru Hijrah. Sing insyaallah tahun ini besok kita jatuh hari Jumat. Jadi malam Jumat nginjang tanggal 17 Juni 1900 langkung kula panjenengan sampun lebet tahun baru
hijrah. Paham nggih? Mila kita sambut. Tapi yang menjadi permasalahan tahun baru ini rasanya tidak ada rasa gerem. Artinya kita umat Islam rapatek kroso. Nek awak dhewe akan bertahun baru. Malah lebih terasa tahun baru miladiah yang sudah berbagai macam persiapan. Tapi kalau tahun baru Islam kok sepi-sepi saja. Ini ada apa? Ini yang harus kita renungkan. Barangkali kita ini belum begitu mendalam di dalam berislam, sehingga sampai tahun baru Islamnya saja kita tidak paham. Tanggal pinten Jang? Pitulikur harinya Jumat. Monggo deling-eling. Nah, kita umat Islam perlu paham bagaimana sih sejarahnya ada tahun baru hijrah. Zaman Kanjeng Nabi dereng wonten. Sampai khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq tahun baru hijrah belum ada. Setelah tahun 16 Hijriah, artinya setelah 16 tahun kemudian, di masa khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab, ada usulan dari gubernur yang meminta umat Islam itu perlu punya tahun baru. Tapi untuk hitungan bulan atau bulan yang Muharram, baru Muharram apa? Baru Muharram apa? Safar. Karena ora paham apa dhewe wong Islam. Tapi nek sura Safar mulut apal. Gitu? Tapi kalau tahun Islam kita ini sering nggak apal. Monggo kula panjenengan sing lebih mendalami, lebih mencintai tentang keislaman yang kita perlu ini. Sepakat ya? Nanti malam ini kita akan mengkaji itu supaya kita lebih konkret di dalam melaksanakan berislam secara kafah sampai sempurna. Karena kita diperintahkan udkhulu fi silmi kafah. Supaya kita ini beragama Islam secara sempurna. Jadi tidak hanya di KTP tak mudah kita jumpai kita berislam hanya di KTP. Tapi insya Allah kita ini tidak termasuk. Tapi yang Islamnya hanya KTP banyak, mudah kita jumpai. Karena KTP apa? Mereka nggak sholat. Tapi kalau mati minta disolati, bahkan jaluk dividyai, nebus lera sholat. Ya nek cara bahasa menteri ya hayhata wa hayhata, ora mungkin wae. Wonten. Nah, ini problem kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita untuk mendirikan sholat. Nggak usah bosan-bosan. Kasihan nanti kalau sampai mati tidak sholat, itu jaminan
neraka wel. Lah nek iku tiba nang sedulure dhewe misake mboten. Mari kita ajak. Enggak usah bosen-bosen. Termasuk anak kita. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita untuk berbahagia sesudah mati? Paham ora iki? Berbahagia sesudah mati. Kalau bahagia sebelum mati, oke. Di sekolah ke, orang mangkat diseneni. Tapi kapan anak kita ora salat kok diseneni? Betul? Betul? Problem itu nih. Padahal bahagia orang tua, nek wis mati, duwe anak soleh solihah. Leres? Leres? Nah nek anak era sholat iki soleh solihah mboten? Solihah mboten? Soleh mboten? Ini problem ini. Maka mari kita bersama-sama untuk semangat mengajak keluarga kita. Maka diingatkan anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah di dalam bertahun baru kita niati, kita hijrah untuk bisa membawa saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, umat Islam semua untuk diajak, mari kita dirikan sholat. Sepakat boten iki? Sepakat boten? Jadi jangan hanya diri kita sendiri yang sholat. Mari saudara-saudara kita ajak. Kasihan mereka kalau sampai tidak sholat. Kasihan kalau mereka sampai masuk neraka. Ini. Salajengipun terkait dengan tahun baru Hijriah. Kita ini umat Islam itu disunahkan untuk mengagungkan. Bagaimana mengagungkan? Ya mengikuti petunjuk atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita siapkan diri kita. Kita isi di tahun baru ini dengan bermuhasabah. Iya ya, bermuhasabah ya, pokoknya meningkatkan amal soleh kita. Baik dengan zikirnya, baik dengan bacaan Al-Qur'annya, termasuk sholat berjamaahnya. Kita niatkan ada hijrah, pindah menuju yang lebih baik untuk menggapai ridha Allah. Mari kita niatkan di tahun baru ini saya akan hijrah, akan berpindah dari yang tidak Allah ridhoi menuju yang Allah ridhoi. Sepakat? Sepakat? Itu yang lebih penting. Maka monggolah kita semua untuk melaksanakan. Lah, yang tidak kalah penting, mari kita niati untuk berpuasa.
Soalnya apa? Afdalu siyam ba'da Ramadan Syahrullah Muharram. Jadi sebaik-baik puasa sesudah bulan Ramadan itu yaitu bulan Muharram. Dengan dalil ini maka ada yang memahami di Muharram itu puasa sesasi berdekat. Boleh nggak? Boleh. Tapi juga ada yang memahami hanya pada tanggal 10. Yang tanggal 10 itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun kalah atau mati. Sehingga Nabi Musa berpuasa dan diikuti oleh kaumnya itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, saat itu Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa. Lalu Rasulullah itu bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumu?" Kenapa kamu hari ini berpuasa? Kepada orang-orang Yahudi. Qalu nuli jawab saka wong-wong Yahudi. Hadza yaumun adim. Najawwahu fihi Musa wa qaumahu. Wa gharaqa Fir'aun wa qaumahu. Fasamahu Musa syukran wa nahnu nasum. Hari ini itu hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun mati kalah. Gimana hari ini tanggal 10 itu adalah hari yang agung. Nah, lalu Musa itu puasa dan kami juga melaksanakan puasa. Tetap puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nanu ahaku wa aula bi Musa minkum." Rasulullah mendikon, saya itu lebih berhak dan lebih utama melaksanakan puasa daripada kamu. Kamu orang Yahudi. Fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Kemudian Rasulullah itu puasa dan memerintahkan puasa, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, pada saat itu ada sahabat yang mengatakan bahwa tanggal 10 itu adalah harinya orang Yahudi. Lalu Rasulullah mengatakan untuk diawali 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Atau kita mau puasa tanggal 9, 10, 11 juga boleh. Paham? Paham? Mila monggo kita niati kita puasa saora-orane ya tanggal 9, 10 utawa 10, 11. Syukur mulai hari Jumat sesuk poso terus tekan tanggal 10 utawa malah rampung nanti tanggal 30. Monggo baik-baik saja. Sing penting niate lillahi ta'ala. Dia aja niate surah, tapi niate krana Allah. Paham kok paham iki?
Lan fungsi daripada puasa Muharram menika utawi sura nggih menika yukafar sanatal madiyah, untuk nebusi dosa-dosa tahun lalu. Kira-kira tahun ini jenengan akeh dosane apa ora? Sing takon kula le takon le jawab ora usah seru-seru, cukup dibatin. Akeh apa ora monggo jawab dibatin. Nek kepengin dosa-dosane di ngapura, ra ngoten. Monggo mangke tanggal 9 10 utawa 10 11 utawa 9 10 11 monggo kita sareng-sareng siap. Sepakat? Sepakat? Nggih, muga-muga kita saged lampahi nggih. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun badhe kula aturaken peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama tanggal 10 Muharram menika hari dan tanggal diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dia kan dikeluarkan dari surga karena melanggar makan buah larangan. Kata sebagian ulama buah kuldi. Tapi kalau di dalam Al-Quran saya belum menemukan buah kuldi. Pokoknya tarika wala takroba hadhihi sajaroh. Ojo meret-meret tapi malah makan. Lah diterimanya tobatnya itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kaping kalih diangkatnya derajat Nabi Idris. Kaping 3 keluarnya Nabi Nuh dari perahu. Karena Nabi Nuh itu dulu ada banjir, yang selamat hanya orang-orang yang naik perahunya Nabi Nuh. Nah, keluarnya itu, mendaratnya itu tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dari api, dibakar oleh Raja Namrud, tapi Allah berkata atau berfirman, ya naru unibartan saliman ala Ibrahim. Hai api, ademo anyes njejes selamatno Ibrahim. Maka api itu bisa membakar karena mendapatkan ridho dari Allah. Karena kita ini sering berpikir ya api panas, geni panas. Tidak akan mungkin membakar kalau tidak ada ridho dari Allah. Termasuk Nabi Ibrahim, Allah tidak meridhoi untuk dibakar, sehingga walaupun di tengah api yang bulat-bulat, dia tetap dingin, bar dan saliman, adem jejes, selamat. Ini termasuk Nabi Ismail. Bagi yang berpendapat wis diakek-ekek, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hurung diakek, sudah disuruh berhenti, tapi ada yang berpendapat sudah diakek tapi ramempan. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah pisau itu untuk tidak bisa tidak mempan untuk menyembelih. Kenapa Allah nggak ridho? Pendapat yang ketiga, dia keekek malih. Untuk Ibrahim, untuk Ismail, tapi wedhus. Itu tidak penting lah untuk kita kaji malam ini.
itu lain atau wis kliwat liyane. Tapi ini kata menyampaikan bahwa setajam apapun pisau, sepanas apapun api, kalau Allah tidak meridhoi, tidak akan bisa berfungsi untuk menyembelih maupun untuk membakar. Inilah kuasanya Allah yang luar biasa. Paham ya? Kemudian awal turunnya kitab Taurat. Taurat itu diturunkan datang Nabi sinten? Nabi sinten? Nabi Musa. Kemudian keluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Kalau panjangan preso, bagaimana peristiwanya Nabi Yusuf waktu kecil disio-sio karo sedulure, bahkan mau dibunuh tapi ora tega, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Di sumur dia bisa selamat dari air, sumurnya gerong, kemudian ada saudagar yang lewat mengambil air lalu gantung, akhirnya sing dikerek munggah kuwi Nabi Yusuf oleh juragan itu dijual, dibeli oleh Perdana Menteri. Hidup bersama keluarga di Perdana Menteri, merasakan nyaman, tapi ada godaan dari ibu angkatnya yang malu difitnah sehingga masuk penjara. Tapi akhirnya dia keluar, justru diangkat, kalau bahasa sekarang menteri atau perbendaharaan negara, hingga menjadi nabi dan rasul. Artinya apa? Bahwa penderitaan itu akan, kalau diterima dengan ikhlas karena Allah, insya Allah akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Maka kita perlu sabar. Selanjutnya, kemudian hari yang Nabi Yakub dapat melihat kembali. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Karena menangisi Yusuf, akhirnya sampai buta. Nah, pada tanggal 10 Muharram dia bisa melihat kembali setelah ketemu Yusuf. Begitu juga lepasnya duka Nabi Ayub, Nabi yang begitu sabarnya menerima ya ujian lah dengan sakit. Kalau riwayat yang pernah saya baca, badannya itu banyak korengnya sampai entroten dan lain sebagainya, Masya Allah. Tapi lepas dari penyakit itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Artinya apa? 10 bulan Muharram itu hari yang luar biasa, yang perlu kita agungkan dengan cara berpuasa. Paham ya? Ada lagi hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menjemput bulan Muharram. Ulama mengatakan sampai diperintahkan kita motong kuku. Mestinya motong kuku ya sebelum tanggal 1. Mungkin kalau sekarang ya dinone Kemis lah. Diperintahkan mandi, persiapan masuk tahun baru itu kita sambut dengan kebersihan. Malamnya kita itu melaksanakan sholat sunat mutlak. Syukur awak dhewe kok bisa menangi tahun baru. Syukur kepada Allah. Di samping itu kita disunahkan untuk memperbanyak silaturahim, telik dulur, telik konco. Awak dhewe kan rapatek sing kaya kene. Nyuwun sewu. Riyaya iki sing sowan Pak Kiai ana pira?
Kenapa kok begini? Karena saudara tidak merasa punya imam. Besok baru kaget di akhirat. Jajal piro. Apa merasa kalau hari ini saya pulang? Gak terasa. Mari kita rubah tahun baru ini. Bukan saya minta dihormati, tapi ini tuntunan Rasulullah, itu begitu. Karena apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama, imam itu penerus Nabi. Paham kok ini jadi? Wah, kan Rahmat jaluk dihormati. Oh, enggak. Saya tidak perlu dihormati, tidak masalah. Kalau saya itu memang orang yang terhormat, walaupun saudara tidak menghormati saya, yang lain mesti menghormati saya. Tapi kalau saya jelek, walaupun saudara menghormati, yang lain tetap menjelekkan saya. Paham? Mau enggak? Kita bareng-bareng di saluran WhatsApp Ersat Channel tadi malam sudah saya kirimkan, atau kemarin itu saya lupa. Bagaimana mengagungkan ulama? Dibaca itu. Tapi kan di sini nggak ada yang ikut bergabung dalam saluran Ersat Channel. Tapi perlu tahu di seluruh di berbagai daerah termasuk Jakarta, Sumatera dan sebagainya yang sudah bergabung itu ada 469 HP yang setiap pagi insya Allah selalu hadir di HP mereka. Tapi saya hanya ngirim lewat grup masjid. Tapi saya lihat saudara-saudara kita ini nggak ada yang greget, nggak tahu mungkin ya saking gobloknya aku ya. Ini yang perlu kita tahu. Gimana kita ini adalah menjemput dan memuliakan tahun baru, kita niati hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Mudah-mudahan dapat mencerahkan pemikiran kita sehingga hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Tahun kemarin lebih baik dari tahun sebelumnya, dan tahun besok yang insya Allah mulai tanggal 1 Muharram yang jatuh pada hari Jumat 27 Juni kita lalui, semoga lebih baik dari tahun ini. Makaten mugi-mugi wonten manfaatipun, mbok bilih wonten atur ingkang boten juprono, saestu kula nyuwun agung sampun panggilan. Nggih. Monggo kita tutup kanthi maos doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.